Oh ya, enggak apa-apa, silakan, silakan. Silakan. Sekarang yang mau peer teaching siapa? Ada Ibu Sulaiha, Bu. Izin Ibu, Iya. Asrianti Ibu. Oh ya, Bu Asrianti. Bu, aslinya mana, Bu? Tarulinggi. Saya Ibu. Tarulinggi, iya, Tarulinggi. Asli mana, Bu? Toraja Bugis Ibu. Oh, Toraja, dari Toraja ya? Iya, Bu. Oke. Mengajar kelas berapa nanti? Peer teaching-nya untuk kelas berapa? Kelas 4, Ibu. Oh ya, oke, silakan. Yang jadi observernya siapa? Observernya saya sendiri dengan Ibu Sri Supriyatin. Oh, jadi Pak Yoga sama Ibu Sri Supriyatin. Ibu Sri. Ya. Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu ya. Silakan. Iya, silakan, silakan. Pak Yoga, kenapa tidak muncul ya? Saya pakai jendela saja ya? Ya, yang menurut Ibu mudah aja, Bu. Kayaknya tidak muncul kalau yang layar full. Ya, boleh. Oh, tidak muncul ya, Pak ya? Mungkin jaringan, Bu. Oh, yang mau membantu Ibu mempresentasikan Pak Yoga ya? Enggak, Bu, mandiri, Bu. Ini. Oh, mandiri. Silakan. Coba dulu, Bu. Ya, Bu. Coba lagi. Enggak apa-apa, pelan-pelan saja. Belum muncul. Belum terbuka ya, Bu? Belum, Ibu. Mohon maaf, sebentar, Bu ya. Saya coba kembali. Silakan, ditunggu. Memang di dalam kegiatan seperti ini yang menjadi kendala adalah jaringan ya. Dalam kegiatan kita meeting melalui Vicon seperti ini, dalam kondisi seperti ini kita harus bersabar dengan jaringan. Karena yang lebih sering ada itu problem network ya. Kok pilihannya belum muncul ya, Bu ya? Ibu sudah klik di tanda panah itu sudah? Panah yang di presentasi itu? Ada tanda 3 titik menurun itu, klik di situ. Oh, sudah? Sudah. Pilih, ada pilihan di situ. Pilihannya belum muncul, Ibu. Di pilihan belum muncul. Oh, belum muncul ya. Biasanya dia kalau nggak ada yang terbuka, kalau presentasinya belum dibuka, dia mungkin minta a window. Jadi bukanya lewat window. A window, kan pilihannya kalau belum ada yang terbuka, seperti saya tidak ada yang terbuka. Jadi pilihan untuk dipresentasi adalah a tab dan a window atau your entry screen. Yang munculnya di situ apa, Bu? Sebentar, Bu. Cuma layar saja ya, Bu, yang muncul. Filenya coba dibacakan, dibaca saja ya, atau gimana? Nah, bisa ya. Kalau dibacakan nanti. Kita menunggu sedikit lagi deh.
Iya Bu, kalau rekan Mungkin dibantu dikirim ke teman, bantu teman yang Iya, boleh juga. gitu. Dikirimkan ke teman, Iya. nanti teman yang presentasi. Hmm. Boleh? Siapa yang bisa membantu Oh, iya. Ibu Asrianti? Bisa ada siapa? bingung nanti sayanya observer masalahnya nantinya. Yang lain mah enggak. Oh iya, Yang monggo Bu. lain deh. Kali dulu ya. Ibu Sulaiha tanya. Ya, Ibu Sulaiha Iya, saja. Pak. Bu. Oke, silakan Bu Sulaiha. Oh, saya dulu Bu jadinya, oke. Oh, maksudnya Gimana? Nah, monggo dikirim saya juga bisa Bu, iya. nanti saya bantu. yang Boleh membantu. Bu. Mau dikirim ke saya boleh sok. Iya, dikirim aja ke Ibu Sulaiha. Oke. Nanti Ibu Sulaiha yang buka. Bu Suleha. Mungkin jaringan di Ibu yang susah. Asrianti. Kayaknya Ibu. Nah, biasanya kalau sore memang seperti itu Ibu. Oh, iya. Oke, silakan Bu Sulaiha nanti bisa membantu ya. Iya Bu, siap. Padahal tadi maunya sudah ya sama presentasi ya. Bu Sulaiha daerah mana, Bu? Ibu Sulaiha Saya Bandung Bu. dan mana? Saya dari Bandung. Oh, Dari Bandung. Aduh, semoga saya satu waktu kelak saya ke Bandung ya. Nanti saya cari Ya, Bu Bu, Sulaiha siap. deh. Tunggu. Kita kuliner Bu. Ya boleh saja. Kan pandeminya sudah mau lewat. Jadi Iya. saya nanti bisa ke Bandung. Aduh, ini dari mana saja ya? Hoirun, Bu Hoirun dari mana Bu Guru? Bu, iya Bu. Kenapa Bu? Ya dari daerah mana Bu? Saya dari Jawa Timur Bu. Oh Jawa Timur. Saya pernah ke Jawa Timur loh, P4TK Malang. Di Malang. Ya dekat dengan Iya. saya Bu, saya di Pasuruan. Oh gitu ya. Ya mana tahu daerah sana. Cuma 2 kali saja saya ke P4TK. Sekarang Unima ya. Iya, iya. Di Unima situ. Kalau dulu IKIP Malang ya. Iya. Satu halaman ya sama P4TK Negeri Malang sebab saya kegiatan di sana itu PPKN. Oh iya, monggo kalau ke Jawa Timur, monggo Bu, ke gubuk saya. Semoga dipanggil ke sana lagi. Amin. Sudah ya? Sudah. Bu Sulaiha sudah? Belum sampai ke saya Bu. Oh, belum sampai. Ya. Bu Asrianti, jangan-jangan sementara proses. Sementara proses Ibu. Oh iya. Oke, silakan. Takutnya kalau gangguan jaringan ngirimnya juga susah, Nah itu. ya kan? Oke. Waduh, kita se-Indonesia Raya ya, kayaknya ada yang dari Jaringan. Sulawesi. Kemarin yang saya dengar ada yang dari Sumatera ya? Saya Bu. Ada Ibu. Dari Riau. Oh iya. Saya Sudah dari terkirim. Oh, dari Riau, Bu Evi ya? Ya, sudah Bu, sudah sampai Bu, iya. Ya sudah sampai. Oke, silakan Bu download dulu Sulaiha untuk membantu Ibu Asrianti untuk mempresentasikan. Silakan. Iya Bu, siap. Selamat bergabung Pak dosen. Uca ambil dulu hari Uca. Di mute Pak. Pak dosen, mikrofonnya di mute. Ya, jaringan. Saya punya jaringan kadang-kala ada gangguan. Iya, benar. Betul Pak. Nah, lanjut saja. Iya. Oke Pak. Silakan Bu Sulaiha, tolong ditampilkan presentasinya. Ya, sedang di-download Bu. Sedang proses. Saya mulai saja Bu ya sambil menunggu Ibu Sulaiha. Iya. Iya, Ibu juga mencoba. Bukan. Ibu pembukaan aja dulu ya. Siapa yang duluan terbuka aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. Iya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat Baik, Bu. Iya.
Alhamdulillah ya, ibu juga berharap agar anak-anakku senantiasa sehat selalu. Kemudian, Pak, anak-anakku semua sudah masuk di room? Sudah, Bu. Jangan lupa absensinya di Cina ya, di Google Form-nya. Sudah diisi? Ya, Bu. Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Coba Nak Elvi bisa teman-teman untuk berdoa. Ya Bu, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Nak Elvi. Ya Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita menyanyi dulu Nak ya untuk mengenang jasa para pahlawan. Marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, selesai ya. 2020-2021. Lanjut. Anak-anakku semua, apakah kalian pernah makan ikan? Pernah, Bu. Pernah Bu. Pernah. Baik, Bu. Sudah Saya, Bu. makan ikan ya? Ya, kenapa? Oke, jadi anak-anakku semuanya sudah pernah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ikan yang kalian makan gitu biasanya kan berasal dari laut ya? Ya Bu. Iya. Ya, dari kolam. Jadi ikan Ada ini juga, Bu. biasanya didapat dari laut. Beli, Ya, Bu. kenapa? Beli di Ranggal. Ada yang belinya di pasar, kemudian belinya Bu. kadang berasal dari laut Nak ya? Iya, Bu. Iya. Sekarang Ibu menanya kembali, ikan yang didapat di laut itu biasanya yang menangkap siapa? Nelayan, Bu. Iya, nelayan. Bagus sekali. Nak Nisa sudah pintar. Jadi ikan yang ditangkap oleh Nelayan. Nelayan itu merupakan pekerjaan atau tidak? Pekerjaan. Kerjaan, Bu. Iya, jadi nelayan merupakan pekerjaan. Nah, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pekerjaan, yaitu tema 4 berbagi pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sudah muncul ya, Bu? Silakan Bu Asri. Sudah muncul ya? Belum, Bu. Belum muncul. Belum muncul Ibu. Tadi sempat muncul hilang lagi. Oh, Tadi kan Bu Iha yang munculin. iya. Tadi udah muncul hilang lagi. Oke, Iya, kita coba. tadi udah muncul. Bilang lagi. Oke, dicoba lagi. Sudah ada, Bu? Belum. Oke. Iya, sudah. Proses sekarang. Lagi proses. Oke. Di bagian tujuan nih Bila. Bagian 7. Oke. Oke. Nanas, coba diperhatikan semuanya Nak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca, anak-anakku mampu menganalisis cerita dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca dongeng, anak-anakku mampu menilai cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks tentang pengrajin kayu, anak-anakku mampu menguraikan jenis pekerjaan. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, anak-anakku mampu menguraikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah melalui kegiatan diskusi, anak-anakku mampu menyimpulkan contoh kegiatan upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam. Oke,
Sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anakku sudah pernah membaca dongeng? Sudah, Bu. Pernah, Bu, pernah. Pernah, Bu. Suka dengan dongeng? Ada yang suka dongeng? Suka, Bu. Iya. Kalau dibacakan, Bu. Rata-rata suka dongeng ya. Elvi males Sekarang, Bu, baca. Iya. Belum lancar aja. Elvi Ya. tuh sukanya dibacain, Bu, gak baca sendiri. Untuk Nak Elvi karena belum lancar membaca, jadi tolong di rumah selalu untuk belajar Nak ya, selalu belajar untuk membaca, pembiasaan untuk membaca agar lancar untuk membaca Nak ya, Nak Elvi ya. Iya, Bu, iya. Iya. Lanjut untuk pertanyaan untuk Nak Novita. Nak Novita, dongeng itu apa? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fisik atau nyata atau hayalan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi dongeng itu merupakan bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa. Biasanya itu dongeng itu termasuk teks fiksi atau non fiksi, Nak? Fiksi. Iya, jadi dongeng merupakan cerita fiksi atau tidak nyata. Pembelajaran kemarin itu kita sudah membahas mengenai unsur-unsur intrinsik dongeng, yaitu ada tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Nah, sekarang sebelum kita membaca dongeng, kita membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, Ibu harap anak-anakku yang lain mengamati bacaan yang dibaca oleh temannya, Nak ya. Karena nantinya Ibu akan suruh kalian satu persatu untuk melanjutkan bacaannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Silakan untuk paragraf pertamanya dibacakan oleh Nak Elvi. Ya, Bu. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Ya, stop. Dilanjutkan Nak Iha. Nak Suleha. Suatu hari tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Iya, silakan dilanjutkan Nak Retno. Ya, Bu. Silakan dilanjutkan, Nak. Ya, setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Iya, silakan dilanjutkan Nak Novi. Nak Novi mana? Ya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan, Nak. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan,
Tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Iya, silakan dilanjutkan Nak Sri. Nak Sri mana? Ya, Bu. Ya, silakan dilanjutkan, Nak. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakan. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Berdasarkan bacaan dongeng tadi, ada berapa jumlah paragrafnya, Nak? Ada berapa jumlah paragrafnya? Ada berapa? 4. Berapa? 4 atau 5? 5. Ada 5 ya? Yang menjawab tadi Nayoga ya? Ya, Bu. 5, Bu. Nayoga yang menjawab ya? Iya, mantap sekali untuk Nayoga. Oke. Lanjut. Jadi di sini terdapat LKPD ini nantinya Ibu kirim melalui WA saja, Nak ya. Setelah sampai nanti Ya, Bu. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan selama 3 menit. Bagi siswa yang cepat selesai nanti Ibu kasih bintang 5, Nak ya. Ibu kasih bintang 5 bagi yang cepat selesai dan benar. Silakan, Nak, dikerjakan. Tergantung sikon. Kan ada Sudah selesai? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba, yang bisa menjawab untuk yang bagian judul dengan toko siapa? Saya, Bu. Saya. Ibu Retno ya? Ibu Retno? Ya. Nak Retno ya? Silakan, Nak Retno. Ya, Bu, saya. Silakan. Ya, Bu. Judulnya itu tupai dan ikan gabus. Ya. Orang bahas. Lanjut. Kemudian tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Ya. Bagaimana yang lain? Apa jawabannya sudah benar? Betul, Bu. Sudah, Bu. Betul, Bu. Ya, Bu. Betul. Ya, Bu. Ya, betul, Bu. Jadi bintang 5 untuk Nak Retno. Jadi Nak Retno sudah mempunyai bintang 5 bagi Nak 1. Iya, sama-sama, Nak. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya bagian sifat dengan tempat. Sifat toko dengan tempat. Tadi kan tonya ada ikan gabus dengan tupai. Nah, silakan siapa yang bisa jawab untuk bagian sifat setiap toko dengan tempatnya? Bu. Nah, siapa? Ya, Nak Nisa ya. Silakan. Tempatnya di laut, Bu. Tempatnya di laut. Kemudian Sifatnya tupai itu tadi baik, Bu. Mau menolong buat kesembuhan anaknya. Jadi tempatnya itu muncul, Pak. baik. Oke, jawaban temannya sudah benar? Tapi kesana tuh orang tengker segala macam jadi. Sudah benar ya? Benar. Bu. Iya, jadi untuk Nisa dapat lagi bintang 1. Bintang 5-nya Ibu Nak Nisa sudah sari ya. Lanjut untuk soal selanjutnya. Iya, sama-sama. Lanjut soal selanjutnya bagian awal cerita dan akhir cerita. Kemudian ditambah pesan moral. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nayosa? Ya, Bu. Nak Elvi, silakan Nak Elvi. Awal ceritanya tupai melihat gabus lesu. Akhir ceritanya ikan gabus sehat seperti sedia kala, Bu.
Iya, terus amanatnya ada pesan moralnya apa? Saling tolong menolong. Pesan moralnya kita harus saling tolong menolong, Bu. Iya, aplaus untuk Elvi. Jadi Elvi juga mendapat bintang 5-1. Jadi sudah berapa temannya dapat bintang 5? 3 orang sudah dapat bintang 5 ya. Yang lain ayo. Jangan mau kalah dengan temannya nak ya. Mulai jam 10. Oke. Lanjut. Sisa nanti malam untuk guru pamong. Nah, di sini. Orang itu istirahat, kalau kita sambil jaga dulu ya. Oke, sudah tampil. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Nah, ayo, siapa anak-anakku yang bisa menjawab? Bagaimana pendapat tentang sifat tersebut? Ceritanya sifatnya bagus, Bu. Iya, Nak Elvi lagi ya, Nak Elvi lagi. Silakan Nak Elvi. Ceritanya bagus, Bu. Iya. Guru pamong dia. Pak dosen. Jadi ceritanya sudah bagus, sangat bagus. Mengajarkan kita supaya tolong menolong, Bu. Iya, bagus sekali mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Kalau tolong menolong di ujian, Bu, boleh? Wah, nggak boleh nak. Bu. Enak, Bu, cepat selesai nanti ujiannya. Memang cepat selesai, tapi itu perbuatan yang tidak patut kita contoh. Nah ya. Nisa itu, Bu. Iya, Bu. Nisa. Oke. LPPN. Sudah paham, Nisa? Yang lagi ya, Bu. Perbuatannya nak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, anak-anakku semua masih semangat? Semangat, Bu. Masih, Bu. Masih semangat. Nah, sekarang Ibu mau tanya kembali. Pendongeng. Tahu pendongeng? Orang yang membaca dongeng. Iya, bagus. Jadi pendongeng itu merupakan orang yang membaca dongeng. Mama saya, Bu, tiap hari. Iya, jadi mamanya ada apa? Mamanya Nisa sering membacakan dongeng. Tapi ada memang khusus, Nak. Ya, pendongeng merupakan suatu pekerjaan, ya. Paham? Nah, semua masih dengar Ibu? Dengar, Bu. Iya. Iya, Itu Bu. ada yang berisik, Bu. Berisik. Iha, Bu, berisik, Bu. Iha makan kacang, Tolong Nak Bu. Iha, enggak usah berisik nah ya. Oke, jadi pendongeng merupakan salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Jasa, Bu. Jasa, Bu. Jasa, Bu. Iya, betul sekali. Pendongeng itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nak yoga pekerjaan orang tuanya Nak yoga sebagai apa? Sebagai pelaut. Pelaut. Itu menghasilkan barang atau jasa? Barang, Bu, kan ikan buat dapat ikan. Oh, nelayan ya, nelayan. Iya. Nah, kalau Nak Iha, pekerjaan orang tuanya apa, Nak? Apa dia bertanggung jawab? Petani, Bu. Petani. Berarti kalau petani menghasilkan barang atau jasa? Ada padinya, ada berasnya, berarti barang. Berarti barang. Iya, betul sekali ya kata Nak Iha. Oke, lanjut. Tahukah kalian pekerjaan apa saja yang menghasilkan jasa? Tahu, Bu. Apa saja? Bikin bakso. Saya, Bu. Nak Seri dulu ya, Nak Seri. Silakan Nak Seri. Ini, Bu, ibu saya tukang jahit, Bu. Ya, menghasilkan. Kalau tukang jahit berarti menghasilkan apa? Jasa atau barang? Barang. Barangnya yang Ibu tanyakan tadi, Nak Seri. Menghasilkan berupa jasa. Coba diulangi Nak Seri. Pekerjaan yang menghasilkan jasa Nak Seri apa? Ini, Bu. Guru. Iya, guru. Jadi guru itu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selain daripada guru, apalagi Nak Nisa? Dokter, Bu. Dokter. Selain dokter, Nak Dwi, apalagi Nak Dwi? Ibu. Perawat, Bu.
perawat. Kemudian yang menghasilkan barang? Bu, kalau tukang cukur apa, Bu? Kalau tukang cukur menghasilkan rambut. apa Naiha? Jasa. Barang atau jasa? Jasa. Jasa, Bu. Apa rambut, Iha? Jasa ya, kalau potong rambut. Itu menghasilkan jasa, Naya. Bukan Kalau tukang barang. cukur menghabiskan rambut, Bu. Iya, menghabiskan rambut, digundulin, benar. Iya, itu rambutnya Ya, dihasilkan, tapi sudah paham, menghabiskan Nak Dewi? sekali ya. Iya, tapi rambutnya Nak Dewi sudah paham? Ya, Nak Dewi sudah paham? Ya, Bu. Iya, oke lanjut. Pekerja yang menghasilkan barang lagi apa? Contohnya apa? Tukang kayu, Bu. Tukang kayu, betul sekali. Tukang kayu. Nah, sekarang lanjut. Di sini terdapat sebuah teks bacaan. Jadi nantinya Ibu akan tunjuk salah satu dari anak-anakku untuk membacakan. Setelah anak-anakku membacakan, nanti ada tugas yang dikerjakan secara individu. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, silakan. Paham, Bu. Nak Nisa, silakan Nak Nisa. Silakan dibaca teksnya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi. Ayahku menjual meja dan kursi di toko mebel. Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih Nak Nisa. Sama-sama, Bu. Iya, berdasarkan teks tadi, coba diperhatikan. Di sini terdapat pertanyaan berdasarkan teks. Sudah dilihat? Mana ya? Iya. Sudah kelihatan? Pertanyaannya. Iya, Bu. Oke, silakan untuk pertanyaan pertama dijawab oleh Nak Bambang. Mana Nak Bambang? Ya, Bu. Ya, silakan Nak dijawab untuk pertanyaan pertama. Ya. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Yaitu Ya, produk apa? kursi. Iya, produk yang dihasilkan oleh ayah Beni adalah Kursi, kursi. Bu. Sekali. Lanjut tuh pertanyaan yang kedua. Silakan Nak Dwi. Pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang dan jasa. Tidak, Bu. Kenapa? Tidak jawabannya. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang jawaban lain nak? Jawaban dari Dwi? Menghasilkan barang. Menghasilkan Barang, barang Bu. itu. Menghasilkan barang, Bu. Meja, Bu, kursi. Menghasilkan kursi berarti barang. Pekerjaan Beni itu menghasilkan barang, Nak Dwi. Sudah Iya, paham, Bu, Nak ya. Dwi? Tetangga saya Beni, bapaknya polisi, Bu. Oh iya, Beni yang lain juga ya. Oh iya. Jadi, kalau Iya. polisi menghasilkan apa? Maling? Polisi menghasilkan jasa, Nak ya. Nak Nisa. Menghasilkan uang. Menghasilkan Polisi jasa, Nak ya. menangkap Jasa. maling, Nisa. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Silakan Nak Elvi dijawab. Nak Elvi. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Apa ya, Bu? Apa Nak? Memotong-motong kayu, Bu. Iya, betul sekali. Oke. Tadi anakku sudah menjawab dengan benar pertanyaan yang berdasarkan teks bacaan. Selanjutnya anakku masih semangat tidak untuk belajar? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Masih. Ya, kalau begitu kita tepuk semangat dulu, Nak ya. Ya, Bu. Ya, awas kok anak kesing. Nak Iha, silakan dilanjutkan Nak Iha. Ini, Bu. Bagian bawah. Itu sama dengan itu apa?
Sama Jadi di dari sini dua. ada tepuk semangat, tepuk jempol ya, tepuk jempol. Tahu tepuk jempol? Gimana, Bu? Tangan saya jempol semua gimana, Bu? Ya, jempol ya. Ini jempol ya, jari jempol ini ya. Sudah tahu semua ya jari jempol ya. Oke, ikuti Ibu Naya. Ibu peragakan dulu. Misalnya ya, Ibu mengatakan tepuk jempol. Nah, Masa itu? Bukan konten, tapi jempol. Salut. Sudah? Ya, Bu. Mana lihat? Ibu ulangi ya, misalnya ya. Misalnya Ibu katakan tepuk jempol. Salut. Salut. Jempol. Oke, sudah? Salut. Salut. Jempol. Sudah? Mau jempol-jempol sana. Nah, oke, kita mulai ya. Iya, Bu, iya, Bu. Iya. 1, 2, 3. Salut. 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 Jempol. Salut. Jempol. Oke, ulangi satu kali lagi. Bersamaan ya. Hitungan ketiga kita Ya, Bu. mulai. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Salut. 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 Jempol. Oke, sudah semangat untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tadi kita mempelajari tentang pengrajin kayu. Pengrajin kayu itu didapatkan kayunya berasal dari mana? Kayunya itu berasal dari mana? Dari hutan. Dari hutan, dari hutan. Dari Membeli, hutan. Bu. Membeli. Sekali. Nah, Membeli, Bu. ada yang membeli. Membeli. Halo? Jika kita membeli, tetap asalnya kayu itu berasal dari hutan, nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang Ya, mau kalau bekerja misalnya kayu yang selalu diambil di hutan itu akan menjadi apa? Nak? Hutannya akan menjadi apa? Kotak, Bu. Gundul. Kayak yoga, Pak. Kayak yoga, Bu. Kayak yoga. Enggak boleh, nak ya? Enggak boleh kita mengejek ya. Kayak yoga. Enggak boleh mengejek sesama teman, nak Pada ya? jahat tuh teman-temannya itu, Bu. Enggak boleh. Enggak boleh saling mengejek, nak ya. Oke. Lanjut di sini Ibu tugaskan kalian untuk berdiskusi. Tetapi sebelumnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu bagi 3 kelompok saja ya. Nama-nama kelompoknya nanti Ibu kirim melalui grup WA saja, nak ya. Oke, sudah sampai? LKPD-nya sudah sampai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Jadi nanti kelompok yang bisa menjawab, kelompok yang lebih cepat selesai dapat tepuk jempol. Ya. Dapat tepuk jempol dan bintang 5. Mau semua dapat seperti itu? Mau, Bu. Saya mau bintangnya bintang 7, Bu. Bintang 7. Kebetulan bintangnya Ibu cuma bintang 5, nak. Nah, besok lah Ibu. Obat sakit kepala, Bu. Ya, Ibu tambahkan menjadi Dia lagi bintang pusing, 7. Bu. Makanya butuh bintang 7. Iya, oke, lanjut. Sudah selesai diskusinya, nak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Untuk kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 1, 2, 3 yang mana? Cepat selesai yang mana? Lama. 2-3 bulan dia bisa. Kelompok 1. Apa saya, Bu? Siapa kelompoknya Nisa yang sudah selesai? Iya. Nah, Iha masih di dampak penebangan hutan, Iha. Tabi, Bu, ya. Oh, iya. Oke. Jadi kelompok 1 ya. Kelompoknya Nisa kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1. Dampak penebangan hutan secara berlebihan. Hutannya akan jadi gundul, Bu. Nanti kalau hujan akan terjadi tanah longsor, Bu. Betul sekali. Tepuk jempol untuk Nak Nisa kelompok 1. Kita mulai. Salut. Salut, Gary, salut. Lanjut. Samakan kelasnya menjadi makanan terus.
Terima kasih. Bu, Dwi makan, Bu. Sama-sama. Kenapa Nak Dwi? Pantesan jaringnya makan, Bu. semua itu, Bu. Ini Nak Dwi, ini Nak. Tolong Nak Dwi, pada saat kita belajar, Nak, tolong makanannya disimpan. Tidak boleh kita makan pada saat belajar, Nak, ya Dwi ya. Dwi. Iya, Bu, orang kita nggak dibagi. Coba kita nggak boleh, dibagi. ya. Bahkan Nggak bilang boleh. kita. Oke, kita lanjutkan tuh kelompok 2. Kelompok 2. Selain kelompok 2 masih Ibu Iha masih. Ya. Oke. Kelompok 2 silakan kelompoknya Nak Novita, silakan. Orang tulang nasi. Hutannya menjadi gundul, Bu. Iya. Hutannya menjadi gundul. Kalau menjadi gundul akan menjadi gundul mengakibatkan apa? Banjir, bisa tanah longsor, bisa, Bu. Iya, betul sekali. Jadi untuk kelompok 2 juga mendapatkan bintang 5. Yeay. Oke, ore. Yeay, salut jempol. Iya. Akan dilanjutkan Ibu ya. Oke, jadi akibat pengundulan hutan ya akan terjadi beberapa bencana alam Nak ya, contohnya tanah longsor, kemudian banjir, kemudian apa lagi selain daripada gambar di atas? Apa tuh? Banjir Selain gambar ini apa bandang. lagi? Banjir lumpur. Iya, betul sekali Bu, kata Nak Iha. Hewannya tidak bisa tinggal di hutan, Bu. Iya, betul sekali. Hewannya tidak bisa tinggal di hutan lantaran hutannya sudah gundul. Alehen. Cuma tahu kalau bilang kemarin di Kroy. Nah sekarang upaya pelestarian sumber daya alam. Nah di sini terdapat sebuah gambar. Gambar apa itu Nak? Menanam pohon, Bu. Menanam pohon, ya. Menanam pohon berarti salah satu upaya pelestarian sumber daya alam yaitu menanam pohon, ya, menanam pohon. Nah, lanjut. Nah, di sini masih ada kerja kelompok, Nak ya. Tugas kerja kelompoknya silakan Ibu kasih waktu 2 menit saja Nak ya. Silakan dikerjakan sekarang. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah. Tadi sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 belum pernah menjawab. Silakan Nak Ice. Perwakilan dari kelompok 3, Nak Sri atau Nak Ice? Siapa? Ayo. Ice, Bu. Ice apa? Nak Sri bisa menjawab? Ya. Perwakilan dari kelompok 3 Ya, silakan. Bu. Kelompok kami, Silakan Nak Bu. Sri. Bagaimana kondisi hutan jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah, kondisinya tentu tanahnya jadi gersang, Bu. Iya, betul. Lanjut. Terus jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Nah, ini penebangan hutannya dibatasi, Bu. Iya. Kemudian penanaman hutan kembali. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, Jadi kelompok 3 jempol. juga mendapatkan bintang 5. Jempol, Bu. Iya, jempol. Ada versi. Oke. Sudah paham sampai di sini, Nak? Materinya sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sekarang Ibu kasih evaluasi lah ya. Tambah. Evaluasinya nanti dikerjakan melalui WA group saja, Nak ya. Dikirim melalui WA group saja. Ibu kasih sampai jam batas sampai jam 12. Bisa ya? Jam 1. Jam 1 siang, Nak ya. Bisa? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang
Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bangkai. Yang anak pelajari tadi apa? Kan tadi, Bu. Ya, Naiha dulu satu-satu ya, Naiha dulu. Hutan gundul, Bu, karena Iya, hutan ditebang. gundul. Lanjut, Nak Novita, apa lagi yang dipelajari tadi? Bu, hutannya gundul karena ditebangi, Bu. Iya. Kemudian apa lagi, Mbak Sri? Ini tadi, Bu, tentang dongeng. Tentang? Dongeng, Bu. Ya, selain daripada itu apa lagi, Naisha? Mana suaranya, Naisha? Banjir, Bu. Tentang? Akibat dari hutan gundul tadi banjir. Iya, akibat dari hutan tadi itu banjir. Oke. Oke, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, berdasarkan isi dongeng yang telah kita pelajari tadi, dapat kita tanamkan sikap saling tolong-menolong. Dan yang kedua, jenis pekerjaan yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian kesimpulan yang ketiga, agar terhindar dari bencana alam, kita harus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan sistem tebang pilih. Oke, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, ingat di rumah tetap belajar, Nak ya. Anak-anakku tetap belajar ya. Iya, kemudian jangan lupa anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang 5M. Tahu 5M? 5 miliar, Bu. Memakai masker. Ya, 5M itu memakai masker, mencuci tangan, bersabun. Jaga jarak. Bisa aja. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Gak boleh ke sekolah, Bu. Iya, untuk saat ini belum bisa ke sekolah. Nggak boleh ya? ke pasar, Bu. Iya, Nggak boleh ke pasar. mall. Nggak boleh di tempat kerumunan yang ramai, nggak boleh. Nah ya. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita masih di tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum Ibu akhiri, coba Nak Novita silakan pimpin temannya untuk berdoa. Silakan Nak Novita. Ya, Bu, teman-teman. Semuanya kita berdoa mau pulang. Berdoa mulai. Sudah, Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, my space to kalau bisa dan dia mau apa dan dia akan bersama. Dia kan mau ganti beberapa data atau tetap data yang sudah ada. Kok nggak ada DD. Mohon maaf, tadi saya dalam persiapan tadi. Dia tanda bintang merah itu harus diisi. Kalau dia bintang merah itu harus diisi. Nah, kalau nggak bintang merah kemudian itu mengambil data, tentang data klik dari data yang sudah ada. Sementara tentang biru itu. Sudah tadi, maaf saya tidak sempat mendengar tadi. Sudah semua observernya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, dari